Hai, welcome to kelompok 3. Di video kali ini kita akan membahas analisis hukum ekonomi syariah mengenai just tip pada aplikasi X. Pembahasan ini melalui praktik tata cara menggunakan aplikasi Google Doc, Google Form, Google Slide, Spreadsheet, dan Flowcard. Simak baik-baik penjelasan dari kami and enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Zakiatus Saadah. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi komputer flowchart, yakni flowchart digunakan sebagai gambaran alur sebuah program dari program satu hingga program lainnya untuk dapat dipahami dengan mudah. Sebelum saya menjelaskan cara penggunaan flowchart, di sini saya akan menampilkan simbol-simbol yang ada dalam flowchart. Yang pertama ada simbol terminator, yakni simbol yang digunakan sebagai awal dan akhiran sebuah alur dalam flowchart. Kemudian ada simbol persegi panjang yang digunakan sebagai proses operasional kalian dalam penggunaan flowchart. Nah, dalam penggunaan flowchart kalian bisa memilih simbol-simbol tersebut di sini. Di sini terus kita bisa memulai kayak input data, proses. Kemudian kita bisa contohnya seperti ini. Buat sebuah menyusun rencana. Seperti itu. Lanjut kepada flowchart yang sudah kami buat dalam analisis hukum ekonomi syariah mengenai just tip pada aplikasi X. Dimulai dari start yang pertama, kemudian membuat daftar materi, dan kemudian dilanjutkan membuat daftar aplikasi, kemudian menyusun rencana. Kemudian kami membagi tugas itu dengan kelompok kita untuk berjalan ke atas terlebih dahulu, yakni mencari materi di Google Search, kemudian mengunggah materi tersebut ke dalam Google Docs dan mengedit materinya ke dalam Google Docs. Kemudian kita bisa mengupload ke Google Drive. Kemudian kita membagi tugas kembali, yakni kita berjalan ke samping, yakni kita mencari narasumber, kemudian kita membuat survei di dalam Google Form. Kemudian namun jika survei ini tidak dapat dilakukan oleh narasumber, kita melakukan wawancara dengan cara manual seperti itu. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disusun di Google Form. Jadi kita menanyai narasumber dengan adanya pertanyaan sesuai dalam Google Form tersebut. Seperti itu. Jadi kita bisa mengisi Google Form tersebut sesuai dengan jawaban narasumber. Dengan begitu kita bisa merekapitulasi data di Google Spreadsheet. Kenapa kok kita tetap melakukan membuat survei di Google Form? Karena kita bisa melakukan rekapitulasi data secara otomatis ke Google Spreadsheet. Dengan begitu kita dapat mengolah datanya itu lebih mudah gitu. Terus setelah itu kita akan mengupload kembali ke Google Drive dan kita akan membagi tugas. Setelah semua materi sudah siap, kita akan membuat slide untuk kita presentasikan seperti itu. Nah, kita membagi tugas dan mencari. Nah, kita akan berjalan ke bawah, yakni membuat slide. Kita mencari template slide tersebut di aplikasi Canva. Kemudian setelah mendapatkan template tersebut, kita memasukkan materi yang sudah kita buat sebelumnya di Google
yang sudah kita kumpulkan ke Google Drive tersebut kita masukkan ke dalam template yang sudah disediakan. Kemudian kita menyimpannya ke dalam bentuk Google Slide dan kemudian kita mengupload kembali ke Google Drive. Nah, kenapa sih kok kita selalu menguploadnya di Google Drive? Karena dengan kita mengupload di Google Drive, teman-teman kita bisa melihat progres kita sampai mana dalam membuat atau mengerjakan tugas kita, seperti itu. Terus kemudian setelah itu semua selesai dilakukan, kita membagi tugas kembali untuk melakukan streaming. Nah, streaming ini kita lakukan di aplikasi YouTube. Kelompok kita akan menyiapkan keperluan streaming selanjutnya dan akan mengumpulkan link streaming tersebut, terus kemudian membagikan link streaming tersebut kepada teman-teman kita agar teman-teman kita bisa melihat streaming kita nanti gitu. Terus kemudian kita memulai live streaming tersebut dan berakhir. Itu proses kita dalam menganalisis hukum ekonomi syariah mengenai justi pada aplikasi X. Untuk aplikasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cecilia Eileen Puji Irasari. Di sini akan menjelaskan mengenai aplikasi komputer yaitu Google Form. Google Form sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Google untuk membuat survei, kuesioner, atau formulir online. Pertama-tama di sini kita harus membuka aplikasi Google terlebih dahulu dan kita cari Google Form. Dan kita klik link paling atas yaitu Google Form Sign-in. Dan kita klik juga buat baru atau blank form. Nah, seperti ini tampilan Google Form yang akan dibuat. Di sini ada judul untuk survei yang akan kita buat, deskripsi kecil seperti catatan kaki gitu. Dan di sini ada question. Selain itu, Google Form juga tertera jawaban pendek, jawaban panjang, pilihan ganda, checklist, kurang lebih sama seperti pilihan ganda, dan ada drop down, jawaban memilih, file upload apabila ada jawaban yang diharuskan untuk mengupload file atau gambar, linear scale itu skala seperti halnya merating, multiple choice grid, checkbox grid, get time. Apabila ada pertanyaan yang akan dibuat lagi, kita klik add question. Nah, di sini sudah menambahkan template satu lagi buat pertanyaan yang akan dibuat. Dan di sini juga bisa diberi gambar. Pertanyaan yang akan dibuat itu diberi gambar agar bertujuan untuk mempermudah soal agar terlihat lebih jelas. Dan seperti ini. Sebelumnya saya juga sudah membuat Google Form beserta pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada narasumber. Ini. Lalu, apabila ingin melihat siapa saja yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat, kita klik ke responden.
Di sini memang saya belum menyebarkan link pertanyaan ini kepada narasumber, makanya di sini masih 0 respon. Dan jika ingin menyebarkan link Google Form yang sudah dibuat, kita klik titik 3 di samping email dan klik Get Private Link. Nah, kita klik paling bawah Get Link seperti ini. Copy link. Sudah. Link Google Form sudah dapat diisi oleh narasumber. Sekian dari saya. Bye. Baik, perkenalkan, nama saya Wisena Jakarta Rianto. Di sini saya akan melanjutkan terkait penjelasan dari Google Form sebelumnya. Nah, bagian saya di sini adalah Google Spreadsheet, di mana Google Spreadsheet itu adalah aplikasi pengolahan data atau angka dari sebelumnya. Nah, untuk pertama-tama pembuatan dari spreadsheet itu sendiri berawal pada Google Form tersebut. Nah, baik pada pembuatan Google Form di sini tertulis jawaban. Nah, sebelum pertanyaan itu selesai dibuat, maka jawaban tersebut pertanyaan tersebut harus diimpor. Pada di sini ada kolom jawaban. Nah, di sini nanti akan terimpor sendiri pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada Google Form pada spreadsheet. Nanti setelah diimpor, tampilannya akan seperti ini. Untuk kolom dan baris itu mengikuti dari sebelumnya yang dibuat pada Google Form seperti ini. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat pada Google Form tersebut otomatis muncul pada spreadsheet. Nah, untuk ini keunggulan dari Google Spreadsheet itu sendiri yang berbeda pada aplikasi yang sama seperti Google Excel itu adalah ini timestamp. Nah, ini adalah rekor waktu atau suatu waktu yang bisa terisi otomatis apabila pertanyaan tersebut diisi oleh responden. Nah, untuk kelebihan-kelebihan yang lain itu cukup banyak pada Google Spreadsheet daripada Excel itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, sini ada logo kamera ini bisa digunakan untuk meet atau rapat online pada anggota-anggota yang kita beri link. Ini juga bisa mengedit bersama pada teman-teman yang sudah kita izinkan melalui ini, bagikan. Nah, nanti di situ teman-teman yang sudah kita kirim link bisa mengedit atau merubah atau melihat data-data yang sudah terkumpul atau sudah terjawab dari koresponden tersebut. Nanti data-data tersebut bisa kita urai, bisa kita lihat, nanti dipisah dari jawaban-jawaban tersebut, mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Nanti akan memunculkan suatu kesimpulan itu sendiri yang nanti hasilnya bisa dibuat atau bisa dicantumkan untuk suatu jawaban pada Google Doc dan lainnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Halo, namaku Rozak dan aku akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari temanku yang sebelumnya, yakni menjelaskan tentang flowchart. Dan selanjutnya akan aku jelaskan aplikasi komputer, yakni Google Docs. Apa itu Google Docs? Google Docs adalah aplikasi pengelola kata atau pengetikan yang mana ditujukan untuk membuat file atau dokumen yang kita butuhkan. Google Docs ini basisnya adalah online, jadi kita dapat mengaksesnya kapan saja jika ada kuotanya dong. Dan juga dalam Google Docs ini
perbedaannya dengan Microsoft Word, yakni di saat penyimpanan, jika kita telah melakukan pengetikan dan mengangkat jari kita, itu sudah tersimpan langsung ke Google Drive. Dan juga kita dapat membagikan link, dan dalam link atau akses itu ada dua. Yang pertama dibatasi, yang kedua siapa saja yang memiliki link. Dan untuk yang memiliki link ini tersendiri itu menjadi ada 3 peranan. Yang pertama itu pelihat, itu hanya melihat file kita. Dan yang kedua ini pengomentar, ini akan mengomentari apa saja yang kurang, lebih, atau apa saja, pokoknya dikomentari. Yang ketiga ini editor. Jadi dalam editor ini kita dapat menambahkan atau mengurangi jika saat kita mendapatkan linknya tadi. Dan di Google Docs ini kita dapat langsung mengadakan rapat online mengenai apa? Mengenai dokumen yang telah kita buat atau meminta masukan pada teman-teman kita. Nah, dan juga tampilannya atau fitur-fiturnya ini sama halnya dengan Microsoft Word. Ada bold, italic, terus ada untuk nomor-nomor, dan untuk jarak paragraf dan lain sebagainya. Dan juga ada font dan ukurannya. Dan juga kita dapat menambahkan secara bersamaan. Secara bersamaan gimana? Ya secara bersamaan di tempat yang berbeda jika kita mendapatkan linknya. Mungkin gitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ratna Dwi Nur Afifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi Google Slide. Google Slide adalah aplikasi dari Google, di mana aplikasi ini merupakan bagian dari Google Workspace. Hal yang paling diunggulkan dari Google Slide merupakan kemampuannya melakukan kolaborasi secara real time. Kalian juga dapat mengundang teman untuk mengerjakan dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Selanjutnya, cara presentasi di Google Slide. Jika kalian sudah menemukan tema, kalian langsung saja menulis judul. Jika belum, di sini di atas di pojok kanan ini tersedia tema-tema, kalian tinggal milih. Jika sudah menemukan tema yang cocok, maka selanjutnya silakan mengedit teks untuk dijadikan slide judul. Contohnya di sini. Di sini kalian bisa mengubah ukuran huruf, gaya, bisa merubah warna huruf, membuat garis miring, dan lain-lain. Setelah membuat slide judul, kalian bisa menambahkan slide di sini. Ini untuk membuat slide informasi yang sudah kalian pikirkan. Agar tampilan slide lebih menarik, kalian dapat menambahkan gambar, video dengan cara mengklik insert ini. Ya, di sini kalian tinggal milih. Selanjutnya, jika ingin menambahkan gambar, silakan
mengambil dari Google Drive atau bisa dari Google. Selanjutnya, jika ingin menambahkan efek transisi, bisa dipilih di slide ini. Tinggal milih di sini. Selanjutnya, jika ingin membagikan presentasi kepada orang lain, ini tinggal diklik share di atas. Ini selanjutnya tinggal di copy lalu dibagikan ke orang lain. Selanjutnya, jika file presentasi sudah jadi, maka tinggal di filenya diunduh di klik file. Klik file, kemudian tinggal download. Selanjutnya, setelah presentasi selesai dibuat, silakan klik slideshow untuk menyajikan presentasi.